Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan saya mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari kami yang beragama Kristen dimanapun berada pada saat hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pagi hari ini kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk mau masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan meninggikan Tuhan dengan kita datang beribadah, dan kita mau dengarkan firman Tuhan di gereja masing-masing. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kami mau, dan terkhusus saya sendiri ingin menanggapi apa yang sering sekali disampaikan oleh netizen, bahwa orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, khususnya ketika terjadi yang namanya pelarangan atau malah pembubaran ibadah yang terjadi di beberapa gereja beberapa waktu yang lalu. Buktinya hanya dengan metrai 10.000 permasalahan boleh selesai. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih umat-umat Kristiani dimanapun berada, kita tidak perlu menanggapi serius hal yang seperti ini. Karena ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita untuk tetap bersabar, untuk tetap mengasihi orang yang memusuhi kita sekalipun, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kalau selama ini mungkin ada terjadi pelarangan ibadah yang terakhir kali di gereja Kristen Kemah Daud di Lampung, dan kita melihat bahwa ada seorang oknum Pak RT yang masuk ke dalam gereja, lalu kemudian membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Lalu kemudian pada saat itu ketika diminta klarifikasi, beliau mengatakan bahwa dia tidak sedang membubarkan atau mengganggu ibadah. Dia hanya menyampaikan himbauan saja. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang terjadi di hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 itu, seharusnya Pak RT tidak lagi perlu berdalih bahwa dia tidak membubarkan, hanya untuk memberikan himbauan saja. Itu benar-benar sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Pak RT yang tidak perlu dia lakukan, karena yang perlu dia lakukan sebenarnya adalah meminta maaf kepada pihak gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Bandar Lampung, teman-teman. Lalu kemudian kita mendengarkan juga bahwa entah beberapa hari setelah itu, lalu antara pihak gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung dengan oknum Pak RT akhirnya menyepakati untuk berdamai dan tidak lagi dilanjutkan ke jalur hukum, baik itu perdata maupun perdata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita harus tetap kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita tetap mengasihi orang yang berlaku jahat kepada kita sekalipun. Tetapi saya juga mau ingatkan kepada kita, terlebih khusus kepada pimpinan-pimpinan gereja, bahwa memang Allah itu adalah kasih, dan Allah mengajarkan kita untuk tetap mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Tetapi pada kesempatan ini saya mengingatkan kita bahwa kita tinggal di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, negara yang menjamin kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita. Apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kita boleh memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepada kita, dan bahkan kita mau mendoakan mereka, tetapi kita jangan dipandang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kembalikan kepada pemerintah, kepada pihak yang berwajib. Apa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun itu juga, tidak melihat dari dia menjabat sebagai bupati atau wali kota, apakah gubernur sekalipun itu. Bukan soal itu, tetapi pelanggaran terhadap hukum Indonesia tetap berlaku.
Artinya bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mengasihi orang yang lain, harus memaafkan dan mengampuni mereka. Tetapi saya mau katakan bahwa hukum harus tetap berjalan. Sebab itu, apa yang menjadi tanggapan kesimpulan saya pada kesempatan pagi hari ini, orang Kristen bukannya tidak bisa melawan sebenarnya. Secara fisik tentunya kita sama-sama punya tangan, punya kaki, dan punya semuanya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa kejahatan tidaklah dibalas dengan kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kami mengampuni, kami memaafkan. Tetapi seharusnya pemerintah yang tanggap akan hal ini, bahwa pelanggaran terhadap hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian saja untuk pagi hari ini, dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, dan saat ini kami sedang menuju gereja kita untuk pelayanan hari ini, teman-temannya. Dan saya akan perlihatkan bagaimana posisi gereja kita di Kepulauan Nias. Nah, ini dia, tadi saya dari jalan besar lalu kami akan menaiki ini ada gunung jadi menuju gereja kita itu ada sekitar kurang lebih 100 meter baru kita sampai di gerejanya. Nah, ini dia ada tangga darurat yang dibuat sama jemaat. Haleluya. Dari beberapa donatur dan ini dia. Haleluya. Hari ini kita siap untuk beribadah. Puji Tuhan. Nah, ini dia pemandangan dari atas gereja. Haleluya.